Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK tahun 2021, yaitu khususnya tentang efek fotolistrik ya sini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke soal, kita menjelaskan apa itu efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik ini adalah peristiwa dilepasnya elektron. Jadi efek fotolistrik itu merupakan peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam akibat energi yang diberikan melebihi energi ambang. Jadi peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena energi yang diberikan lebih besar daripada energi ambang. Jadi maka elektron akan lepas dari permukaan logam. Nah, yang mana elektron akan lepas dari permukaan logam itu ada dua kemungkinan, jumlah banyak atau kecepatnya yang besar. Jadi kecepatan elektron itu sebanding dengan energi yang diberikan. Artinya bagaimana? Kalau seandainya energi yang diberikan ini besar, maka elektron akan lepas dari permukaan logam itu dengan kecepatan yang tinggi, yang besar. Nah, berikutnya ada lagi satu intensitas. Jadi kalau seandainya jumlah elektron yang banyak keluar, jadi kalau ada lagi satu jumlah elektron, itu sebanding dengan intensitas. Intensitas artinya sering atau tidaknya permukaan logam tersebut ditembaki oleh energi. Jadi kalau seandainya semakin sering, maka semakin banyak jumlah elektron yang keluar. Tetapi walaupun dia semakin sering ditembakkan, tidak akan mempengaruhi kecepatan. Jadi walaupun dia sering, maka kecepatan tidak akan membesar. Jadi kenapa? Gara-gara kecepatan hanya dipengaruhi oleh energi. Sementara intensitas ini hanya mempengaruhi jumlah elektron, tidak mempengaruhi ke dalam kecepatan. Begitu juga energi hanya mempengaruhi kecepatan, tidak mempengaruhi jumlah elektron. Jadi sudah ada pasangannya masing-masing. Kalau seandainya mau memperbesar kecepatan lepasnya elektron dari permukaan logam, maka yang diperbesar haruslah energi. Tapi kalau seandainya mau menginginkan banyaknya elektron yang keluar dari permukaan logam, maka yang diperbesar haruslah intensitas. Nah, bagaimana hubungan antara lepasnya elektron, maka hubungan kecepatan lepasnya elektron kita bisa mendapatkan dari rumus energi kinetik. Itu adalah energi kinetik adalah energi yang diberikan dikurang dengan energi ambang, dikurang dengan W0. Yang mana energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau energi fotonnya atau energi yang diberikan itu adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensi foton atau frekuensi yang diberikan. Kalau dia energi ambang, berarti konstanta Planck dikurang dengan frekuensi ambang. Di sini kan dikatakan dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton frekuensinya F menyinari suatu plat logam. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M dan pemuatan E dilepaskan dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius R dari suatu daerah bermedan magnet B. Nah, sini ada kata medan magnet. Jadi saya kata kuncikan dulu, pertama bergerak melingkar dan ada kata medan magnet. Jika H adalah konstanta Planck dan semua dalam satuan SI, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang, berarti yang diminta berapa? F min F0. Maka dengan demikian H ini saya keluarkan. Jadi hasilnya adalah setengah kali M kali V kuadrat sama dengan H dalam kurung F min F0. Karena diminta selisih frekuensi foton dan frekuensi ambang, maka H nya pindah ruas ke sebelah. Maka jadinya adalah M dikali V kuadrat dibagi dengan 2H sama dengan F min F0. Karena H nya pindah ruas. Ternyata setelah kita cek di sini nggak ada kecepatan, sama sekali nggak ada kecepatan. Oke, jadi dengan demikian kita harus cek rumus lagi, merubah rumus lagi. Kita mengingat bahwa kecepatannya, jadi kecepatan benda, itu dikatakan di soal ada kata bergerak melingkar. Lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi setiap benda yang melingkar, maka berlaku rumus adalah sigma F sama dengan Fs. Sigma F itu jumlah gaya yang pada lintasan melingkar ini, dan Fs merupakan gaya sentripetal. Yang mana gaya pada lintas melingkar, benda bisa bergerak melingkar gara-gara ada gaya yang dipengaruhi oleh medan magnet, yaitu gaya Lorentz. Yang mana gaya Lorentz ini bisa diganti dengan rumus. Gaya Lorentz ada dua kan, F sama dengan BIL, F sama dengan BQV. Namun pada soal ini kita pilihnya BQV. Kenapa? Karena yang bergerak adalah muatan elektron. Kalau F sama dengan BIL kita pilih apabila di soal itu ada kawat lurus berarus.
atau gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat lurus berarus, baru kita gunakan BIL. Tapi kalau gaya Lorentz yang diakibatkan oleh muatan yang bergerak dalam satu medan magnet, maka kita gunakan BQV. Kalau gaya sentripetal berarti rumusnya mv kuadrat dibagi dengan L. Jadi kecepatan kita coret ya. Nah, ini berikutnya karena pindah ruas ke sebelah, berarti ini B kali Q kali R sama dengan M kali V. Karena V ada coret 1, sisa 1 aja. Jadi kalau M sama dengan BQR dibagi dengan kita menggantinya V ya. Jadi kalau V, karena kita mau mencari V, berarti M pindah ruas ke sebelah jadi bagi. Jadi BQR per M. Di soal sudah dikatakan bahwa Q sini merupakan muatannya diganti pakai E. Berarti jadinya adalah BER dibagi dengan M. Ya udah, setelah kita punya kecepatan dimasukkan ke sini. Jadi nilainya adalah M kali, ini kan V kuadrat, berarti B kali E kali R bagi M dikuadratkan dibagi dengan 2H sama dengan F min F0. Ya, ini tinggal diganti V ini kan V kuadrat, V nya diganti pakai yang ini. Oke, jadi lanjut aja, ini tetap M, kemudian B kuadrat jadinya B kuadrat, kemudian E kuadrat jadi E kuadrat, kemudian R kuadrat kita jadikan R kuadrat, per di sini M kuadrat jadi M kuadrat, per 2H. Tapi ini merupakan F min F0. Coret M nya sisa 1. Nah, maka jadinya nih saya tulis di sini ya, biar cukup. Jadi ini tetap B kuadrat tetap nih B kuadrat, kemudian E kuadrat tetap, R kuadrat tetap, per 2M kali H, konstan pelang, berarti 2 kali M kali H atau 2HM boleh aja. Ini sama dengan frekuensi foton dikurang dengan frekuensi ambang. Inilah yang ditanyakan. Jadi berapa hasil selisih frekuensi foton F ini dengan frekuensi ambang, berarti yang ini. Oke, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang bawahnya 2HM ya, 2HM berarti yang ini. E kuadrat udah, B kuadrat, R kuadrat per 2HM. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Ya oke, demikianlah. Jadi kalau dia ada efek fotolistrik, ingat ya peristiwa lepas elektron seperti teori yang tadi. Dan kalau perhitungan, rumus yang digunakan di efek fotolistrik adalah energi kinetik merupakan energi foton dikurang dengan energi ambang. Nah, jadi silakan dipahami dulu, siapa tahu nanti di soal yang kalian dapat itu ada perkembangan atau ada perbedaan sedikit biar bisa juga menjawab. Oke, kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.